Kita akan bersama-sama mengentri data pada bukti-bukti transaksi PD Angkasa untuk bulan Desember 2010. Dokumen transaksi nomor 1 ialah bukti pengeluaran kas, yaitu melakukan pembayaran kepada karyawan atas gaji di bulan November. Maka, langkah-langkah yang harus kalian lakukan yang pertama, pilih fitur banking, lalu klik spend money. Hilangkan tanda centang pada kotak teks inklusif, lalu pastikan account terisi dengan cash in bank. Isi check number dengan BKK 12-1, ubah tanggal menjadi 1 Desember 2010, selanjutnya isi amount sejumlah Rp2.500.000, dan isi memo dengan pembayaran gaji karyawan bulan November. Selanjutnya, pilih akun expense payable, yaitu akun 21200. Selanjutnya, kalian pastikan out of balance-nya 0. Setelah itu, kalian bisa melihat jurnal sementara dengan menekan tombol Ctrl R, maka akan muncul tampilan recap transaction dengan jurnal cash in bank di kredit dan expense payable di debit. Klik OK, lalu record. Dokumen selanjutnya, dokumen transaksi nomor 2 ialah voucher kas kecil, yaitu dibayarkan kepada percetakan Olimpia yang digunakan untuk pembuatan brosur perusahaan. Maka, kalian pilih kembali fitur banking, lalu klik spend money. Selanjutnya, kalian ubah akun dari cash in bank menjadi petty cash. Ubah check number dengan F12-1 dengan tanggal transaksi 2 Desember 2010 dengan amount sejumlah Rp675.000. Selanjutnya, isi memo dengan pembuatan brosur perusahaan. Selanjutnya, kalian pilih akun Advertising Expense dan pastikan out of balance-nya 0. Lalu klik record. Dokumen transaksi nomor 3 ialah bukti penerimaan kas yang diterima dari Tekno Komputer. Maka, langkah yang harus kalian lakukan, kalian pilih fitur sales, lalu kalian klik receive payment. Selanjutnya, pastikan deposito akun cash in bank dan pilih customer Tekno Komputer. Isi amount receive sejumlah Rp34.100.000, isi ID dengan BKM 12-1, ubah tanggal menjadi 3 Desember 2010. Selanjutnya, klik bagian amount applied, lalu tekan enter. Pastikan kembali out of balance-nya 0, lalu record. Dokumen transaksi nomor 4 ialah voucher kas kecil yang dibayarkan kepada kantor PLN dan PT Telkom atas pembayaran rekening listrik dan telepon di bulan November. Maka, kalian pilih kembali fitur banking, lalu klik spend money. Selanjutnya, ubah kembali akun menjadi petty cash, ubah check number dengan F12-2, ubah tanggal transaksi menjadi 4 Desember, dan amount dengan Rp975.000. Isi memo dengan pembayaran rekening listrik dan telepon bulan November. Pilih akun expense payable, yaitu akun 21200. Setelah itu, pastikan out of balance 0, lalu klik record. Dokumen transaksi nomor 5 ialah faktur penjualan kepada Trans Komputer. Langkah yang harus kalian lakukan ialah kalian memilih fitur sales, lalu klik enter sales. Selanjutnya, pastikan teks inklusif tidak dicentang, lalu pilih customer Trans Komputer. Ubah terms menjadi net 30. Lalu isi invoice dengan F12-1 dengan tanggal transaksi 6 Desember 2010. Karena tampilan layout masih service, maka ubah layout menjadi item dengan mengklik tombol layout lalu klik item. Isi sip dengan kuantitas barang 9 untuk item 1230P dengan harga Rp18 juta. Lalu
kuantitas 7 untuk item A60 PC dengan harga 14 juta rupiah. Pastikan balance due sama dengan jumlah, lalu klik record. Dokumen transaksi nomor 6 ialah bukti pengeluaran kas yang dibayarkan kepada PT Lodan. Maka, kalian pilih fitur purchase, lalu klik pay bills. Selanjutnya, pastikan akun terisi dengan cash in bank, dan pilih supplier PT Lodan. Isi cek number dengan BKK 12-2, dan ubah tanggal menjadi 6 Desember 2010, isi amount sejumlah Rp28.600.000. Selanjutnya, klik bagian amount applied, lalu tekan enter. Selanjutnya, klik record. Dokumen transaksi nomor 7 ialah nota kredit atau retur penjualan. Langkah yang harus kalian pilih ialah kalian pilih fitur sales, lalu tekan enter sales. Pilih kembali customer transkomputer, lalu isi invoice dengan NK12-1. Ubah tanggal menjadi 7 Desember 2010. Beri tanda minus di setiap kuantitas barang dengan minus 2 untuk item 1230P dengan harga 18 juta rupiah. Lalu minus 1 untuk item A60 PC dengan harga 14 juta rupiah. Selanjutnya, pastikan jumlah sama dengan balance due. Setelah itu, kalian mengklik tanda panah di bagian item number untuk merubah link account for tracking sales dari sales menjadi sales return. Lalu klik OK. Lakukan untuk item number berikutnya. Setelah itu, klik record. Pilih bagian register dan ubah tanggal menjadi 7 Desember 2010. Transaksi yang sudah kita masukkan, maka akan muncul di bagian Returns and Credit. Setelah itu, kalian klik Apply to Sell. Ubah tanggal menjadi 7 Desember 2010 dan ubah ID dengan nomor NK12-1. Klik di bagian Amount Applied tertanggal 6 Desember 2010, maka akan muncul sejumlah 55 juta rupiah. Lalu tekan Enter. Pastikan out of balance 0, lalu kalian klik Record. Dokumen transaksi nomor 8 ialah voucher kas kecil untuk pembelian perlengkapan toko. Langkah yang harus kalian lakukan ialah pilih fitur banking lalu klik spend money, ubah kembali akun menjadi petty cash, isi cek number dengan F12-3 dengan tanggal 9 Desember 2010 sejumlah Rp900.000 dengan memo pembelian perlengkapan toko. Isi akun dengan store supplies. Selanjutnya pastikan out of balance 0, lalu klik record. Dokumen transaksi nomor 9 ialah bukti pengeluaran kas, yaitu pembayaran kepada PT Makmur atas pelunasan faktur. Maka, kalian memilih fitur Purchase, lalu klik Pay Bills. Selanjutnya, pilih supplier PT Makmur. Selanjutnya, isi cek number dengan BKK 12-3, lalu ubah tanggal menjadi 9 Desember 2010. Isi amount dengan Rp23.100.000, lalu klik bagian amount applied, lalu tekan enter. Pastikan out of balance 0, lalu klik record. Selanjutnya, dokumen transaksi nomor 10 ialah faktur pembelian kepada PT Lodan. Maka, pilih kembali fitur purchase, lalu klik enter purchase. Isi supplier dengan PT Lodan,
Lalu ubah terms menjadi N per 30. Lalu isi tanggal dengan 10 Desember 2010 dan isi supplier invoice dengan F05. Lalu pastikan untuk menghilangkan tanda centang pada kotak teks inklusif. Lalu isi bill dengan kuantitas barang yang dibeli, yaitu 11 untuk item 1230P dengan harga 16 juta rupiah. Selanjutnya, kuantitas 10 untuk item A60PC dengan harga 12.500 rupiah. Pastikan jumlah sama dengan balance due. Setelah itu, klik record. Dokumen transaksi nomor 11 ialah nota kredit kepada PT Lodan, berarti merupakan retur pembelian. Maka, pilih kembali fitur purchase, lalu klik enter purchase. Pilih kembali supplier PT Lodan, lalu ubah tanggal menjadi 11 Desember 2010. Isi supplier invoice dengan NK strip 1. Selanjutnya, beri tanda minus di setiap kuantitas barang, minus 1 untuk item number 1230P dengan harga 16 juta rupiah, lalu minus 2 untuk item A60PC dengan harga 12.500 rupiah. Selanjutnya, pastikan jumlah sama dengan balance due. Lalu klik record. Setelah itu, klik register. Maka akan muncul transaksi yang sudah kita input. Lalu, klik apply to purchase. Maka akan muncul tampilan baru. Ubah tanggal menjadi 11 Desember 2010, lalu klik di bagian amount applied, lalu tekan enter. Pastikan out of balance 0, lalu klik record. Selanjutnya, dokumen transaksi nomor 12 ialah bukti penerimaan kas dari Transkomputer. Maka, pilih fitur sales, lalu klik receive payment. Selanjutnya, pastikan deposito akunnya cash in bank, lalu pilih Transkomputer. Pastikan amount receive-nya sama dengan total due, yaitu 231 juta rupiah. Ubah tanggal menjadi 12 Desember 2010. Lalu klik di bagian amount applied. Lalu tekan enter. Pastikan out of balance 0. Lalu klik record. Dokumen transaksi nomor 13 ialah nota kontan kepada penjualan tunai. Maka, pilih kembali fitur sales, lalu klik enter sales. Buat customer baru dengan mengklik tombol new, lalu buat penjualan tunai, lalu tekan OK. Biarkan terms tetap COD, lalu isi nomor invoice dengan KN01. Ubah tanggal menjadi 13 Desember 2010. Isi kuantitas barang 7 untuk item 1230P dengan harga 18 juta rupiah. Lalu 8 untuk item A60PC dengan harga 14.500.000 rupiah. Setelah itu, pastikan jumlah sama dengan balance due. Setelah itu, klik kembali tombol
tanda panah di item number, dan ubah kembali tracking sales dari sales return menjadi sales. Lakukan hal yang sama untuk item number berikutnya. Lalu, klik record. Setelah itu, kalian mengklik register, lalu mengklik bagian all sales, dan ubah tanggal menjadi 13 Desember 2010. Maka akan muncul penjualan tunai, lalu kalian klik 2 kali. Setelah itu, akan muncul tampilan yang sudah kalian isi di transaksi itu. Setelah itu, kalian klik bagian payment. Maka akan muncul tampilan baru. Klik bagian amount received sejumlah Rp266.200.000, lalu isi ID dengan KN01, dan ubah tanggal menjadi 13 Desember 2010. Klik di bagian amount applied, lalu tekan enter. Pastikan out of balance 0, lalu klik record.